Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Irma Akmarani, NIM 18129062 dari sesi 18 BKT 13, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP di Universitas Negeri Padang atau UNP. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi kuliah seminar ke-SD-an, yaitu tentang isu-isu media pembelajaran di SD. Sebelum kita masuk pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena semua itu akan membantu nilai UAS saya. Terima kasih. Kita masuk ke materi pertama. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran berasal dari dua kata dasar, yaitu media dan pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Lebih lanjut, menurut Mahnun tahun 2012, halaman 27 berpendapat bahwa media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Sedangkan menurut Karo-Karo tahun 2018, media merupakan suatu alat atau sarana sebagai perantara untuk menyampaikan bahan pembelajaran dari guru kepada anak didik. Jenis-jenis media pendidikan yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu: pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster kartun, komik, dan lainnya. Kedua, media 3 dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja, dan lainnya. Ketiga, model proyeksi seperti slide, film, penggunaan OHP, dan lainnya. Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, menurut Leshin dalam buku Arsyad tahun 2011, mengklasifikasikan media ke dalam 5 kelompok. Pertama, media berbasis manusia seperti guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan lain-lain. Kedua, media berbasis cetak seperti buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Ketiga, media berbasis visual seperti buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transparansi, dan slide. Yang keempat, berbasis audiovisual seperti video, film, program slide tape, televisi. Yang terakhir yaitu media berbasis komputer, yaitu pengajaran dengan berbasis komputer, video interaktif, dan hypertext. Selanjutnya kita masuk pada manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Namun demikian, secara khusus, manfaat media pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton tahun 1985. Pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Keempat, jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Kelima, kualitas belajar siswa dapat lebih ditingkatkan. Keenam, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir,
sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Oke, kita masuk pada peranan atau fungsi media pembelajaran. Menurut Nana dalam buku Tafonao tahun 2018 nyatakan bahwa peranan media pembelajaran dalam proses mengajar adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan media dalam proses mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Kedua, penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ketiga, media dalam pengajaran menggunakan bersifat integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Keempat, penggunaan media bukan semata-mata sebagai alat hiburan yang mau digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik dan menarik perhatian siswa. Kelima, penggunaan media dalam proses pembelajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Yang terakhir, penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Lanjut, kita masuk isu terkait media pembelajaran. Pertama, media pembelajaran berbasis komputer. Kedua, isu dari berbagai pihak seperti guru, siswa, dan pihak lainnya. Oke, kita masuk pada media pembelajaran berbasis komputer. Menurut Arsyad, tahun 2011, media berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikro sampai prosesor. Penggunaan media berbasis komputer dapat diterima dalam pembelajaran atas dasar mempertinggi proses belajar mandiri serta peran aktif dari siswa. Sistem media pembelajaran berbasis komputer juga merupakan rangsangan bagi proses pembelajaran yang berlangsung di luar ruang kelas. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa di laboratorium komputer. Hal ini sangat memberikan keleluasan pada siswa untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Bagi siswa yang memiliki kemampuan cepat selesai dalam mempelajari konten atau materi pembelajaran yang diprogramkan dalam pembelajaran berbasis komputer, tapi siswa yang kurang memiliki kemampuan akan lambat dalam mengerjakan atau memahami konten yang ada dalam pembelajaran berbasis komputer. Menurut Hardianto tahun 2012, agar pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran, maka dalam penerapan pembelajaran berbasis komputer juga perlu diperhatikan beberapa prinsip. Nah, prinsip-prinsip itu sebagai berikut. Pertama, aktif. Memungkinkan siswa untuk dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang menarik dan bermakna. 2. Konstruktif. Memungkinkan siswa dapat mengembangkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keinginan tahuan dan keraguan yang selama ini ada di dalam benaknya. Ketiga, kolaboratif. Memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas yang saling bekerja sama, berbagi ide, saran, atau pengalaman, menasehati, dan memberi masukan untuk sesama anggota kelompoknya. Antusiastik. Memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dialogis. Memungkinkan proses belajar secara inheren merupakan suatu proses sosial dan dialogis di mana siswa memperoleh keuntungan
dari proses komunikasi tersebut baik di dalam maupun di luar sekolah. Kontekstual memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna melalui pendekatan problem based atau case based learning. Reflektif memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Multisensor memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagi modalitas belajar baik video, audio, visual maupun kinestetik. Dan yang terakhir, High or Thinking Skill Training memungkinkan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti problem solving, pengambilan keputusan, dan lainnya, serta tidak langsung juga meningkatkan komputer dan media literacy. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis komputer. Menurut Priyanto, tahun 2009 mengatakan pembelajaran berbasis komputer dipandang sebagai suatu strategi yang dikembangkan untuk mempertinggi kualitas pembelajaran. Dalam hubungan ini ada beberapa keunggulan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. Pertama, cara kerja baru dengan komputer akan membangkitkan motivasi kepada pembelajar dalam belajar. 2. Warna, musik, grafis, dan animasi dapat menambahkan kesan realisme dan menuntut latihan kegiatan laboratorium, simulasi, dan sebagainya. 3. Respons pribadi yang dengan cepat dalam kegiatan-kegiatan belajar siswa akan menghasilkan penguatan yang tinggi. 4. Kemampuan memori memungkinkan penampilan belajar yang telah lampau direkam dan dipakai dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya di kemudian hari. 5. Kesabaran kebiasaan pribadi yang dapat diprogram melengkapi suasana sikap yang lebih positif, terutama berguna sekali untuk pembelajar yang lamban. Yang terakhir, kemampuan daya rekamnya memungkinkan pembelajaran individual bisa dilaksanakan. Pemberian pemerintah secara individual dapat dipersiapkan bagi semua pembelajar, terutama untuk para pembelajar yang dikhususkan, dan kemajuan belajar mereka pun dapat diawasi terus. Seperti halnya inovasi-inovasi teknologi lainnya yang tidak lepas dari keterbatasan, media pembelajaran berbasis komputer mempunyai beberapa keterbatasan. 1. Walaupun harga dan pemakaian komputer sudah diturunkan secara drastis, pengajaran dengan komputer relatif tetap masih mahal. Oleh karena itu, ongkos dan manfaat pemakaian komputer dalam pengajaran perlu diperhitungkan secara hati-hati. Demikian pula masalah pemeliharaannya, terutama bila perlengkapannya rusak karena pemakaian yang berat. Kedua, rancangan dan produksi komputer, terutama untuk tujuan pengajaran, masih terbelakang bila dibandingkan dengan rancangan produksi komputer untuk maksud-maksud lain, misalnya untuk menganalisis data. Ketiga, materi-materi pengajaran langsung yang bermutu tinggi yang menggunakan komputer kurang sekali, terutama yang menggunakan mikrokomputer. Di samping itu, terdapat masalah dalam menggabungkan. Misalnya, seringkali terjadi pada perangkat lunak yang dikembangkan untuk sistem komputer yang satu, namun tidak dapat dipergunakan pada sistem komputer yang lain. Keempat, pengajaran yang merancang materi pengajaran dengan menggunakan komputer bisa bertambah beban pekerjaannya, termasuk memahami keterbacaan komputer. Kelima, kreativitas mungkin bisa terpaku pada pengajaran yang dikomputerkan saja. Komputer adalah abdi untuk mematuhi perintah program-programnya.
dan respon pembelajar yang hakiki atau kreatif akan terabaikan. Isu dari berbagai pihak seperti guru, siswa, dan pihak lainnya. Media pembelajaran merupakan bagian teknologi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. Hal tersebut tentu sudah disadari oleh berbagai pihak seperti guru, siswa, dan pihak lainnya, yaitu seperti pihak sekolah dan komunitas para guru atau KKG. Namun demikian, justru dari pihak-pihak tersebut, masalah yang berkaitan dengan media pembelajaran banyak bermunculan. Pertama, dari pihak guru. Masalah yang muncul yaitu 1. Asumsi bahwa media pembelajaran tidak terlalu penting. 2. Menggunakan media yang menonton pada saat pembelajaran. 3. Kesalahan persepsi bahwa media pembelajaran harus identik dengan teknologi yang canggih dan mahal. Asumsi bahwa menggunakan media pembelajaran tidak penting karena banyak guru yang beranggapan bahwa media pembelajaran hanya merupakan alat bantu. Jadi apabila tidak digunakan dianggap tidak memiliki dampak apapun. Padahal kenyataannya dalam aktivitas pembelajaran secara tatap muka, peran media sangat penting. Media berperan untuk membantu guru yang sedang melaksanakan peran informator. Dari pihak siswa, kesalahan persepsi bahwa media pembelajaran harus identik dengan teknologi yang canggih dan mahal bisa juga muncul dari pihak siswa. Hal ini terjadi karena kurangnya pemberian pemahaman oleh pihak guru dan sekolah bahwa media pembelajaran yang ada di sekitar. Misalnya, lingkungan juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan yang dapat bermanfaat bagi para siswa, bahkan lebih kontekstual. Penggunaan media berteknologi canggih hanya salah satu alternatif. Kalau ternyata kondisi sekolah dan ekonomi sosial tidak memungkinkan, pesan pembelajaran harus disampaikan dengan melalui teknologi yang canggih, tidak digunakan media pembelajaran lain yang dapat terjangkau tanpa harus mengorbankan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Menurut pihak lain, yaitu dari pihak lain, permasalahan yang berhubungan dengan media dapat dilihat dari pihak sekolah, klan, komunitas guru atau KKG. Dari pihak sekolah, permasalahan yang muncul yaitu kurangnya kepedulian sekolah untuk memfasilitasi pengadaan media pembelajaran secara maksimal. Hal itu mungkin terjadi karena pihak sekolah beranggapan bahwa pengadaan media pembelajaran hanya menjadi tugas guru. Yap, mungkin sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu semua akan menentukan nilai UAS saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.